Halo guys, welcome back to Ruang Sam Channel. Hari ini Hai guys, welcome back to Ruang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang gap IHSG di angka 5016. Buat beberapa orang mungkin belum familiar dengan apa itu gap. Nah, gap itu adalah celah kosong yang ada di suatu chart yang terjadi karena ada lonjakan transaksi antara lonjakannya naik ataupun lonjakannya turun. Oleh karena itu, gap dibagi menjadi dua. Ada gap up dan ada juga gap down. Yang dimana ketika gap up berarti harga open melompat lebih tinggi dari harga close kemarin. Begitu pula dengan gap down. Harga open akan jauh lebih bawah daripada harga closing kemarin. Nah, sebenarnya gap ini bisa terbentuk karena adanya lonjakan volume antara akumulasi ataupun distribusi yang besar. Nah, contoh gap seperti apa? Seperti ini contoh gap up. Dan yang ini gap down. Kira-kira penting nggak sih gap menurut kalian? Kalau menurut tim Ruang Saham, sebenarnya gap itu bisa dikatakan cukup penting. Yang dimana memang sesuai dengan fakta, 9 dari 10 gap itu akan pasti ditutup. Kita akan membahas gap IHSG di angka 5016. Berikut gambar gap dari IHSG. Banyak isu yang mengatakan ketika gap IHSG ini sudah tertutup dan ada potensi IHSG akan kembali memantul naik. Kok bisa mantul? Nah, sebenarnya gap itu memiliki tujuan yang cukup penting untuk analisa teknikal. Yang dimana ketika ada suatu gap itu bisa menjadi suatu support ataupun resisten yang cukup kuat. Jadi, meskipun gap itu ditutup, itu bisa berarti dia akan kembali ke support. Atau ketika gap up ditutup, berarti bisa dikatakan bahwa dia sedang menuju ke resisten. Dan yang harus kita lihat adalah ke arah manakah selanjutnya candlestick akan mengikuti. Apakah gap down sebagai support belum bisa ditembus? Belum tentu. Gap down juga masih bisa ditembus. Hanya ketika candlestick atau angka dari IHSG sudah menyentuh di angka 5016 yang memang sudah ditutup pada perdagangan 17 September 2020. Jadi kita memang sekarang harus menunggu apakah memang IHSG kuat untuk rebound dari supportnya atau malah makin turun dari supportnya. Gap tidak hanya terjadi hanya pada indeks IHSG, tetapi gap juga terjadi pada beberapa emiten. Salah satunya adalah emiten di komoditas minyak, yang memang harga minyak yang cukup sensitif dan mengikuti indeks dunia bisa mempengaruhi kinerja dari emiten di Indonesia. Seperti saham ELSA, MEDC, itu merupakan dua saham yang sering banget terjadi gap up ataupun gap down. Kalian sekarang udah tahu kan apa itu gap? Kalau menurut kalian penting nggak sih gap itu? Kalian bisa share jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Thank you for watching. Sampai ketemu di video Ruang Saham berikutnya.